Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, Lajnah Tanfidiyah menggelar konferensi besar selama 2 hari, 11 dan 12 September 2020 bertempat di Wisma Atlet Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Lajnah Tanfidiyah DPP Syarikat Islam Indonesia selama 2 hari 11 dan 12 September 2020 menggelar konferensi besar yang dipusatkan di Wisma Atlet Cimacan, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yang dihadiri Presiden Lajnah Tanfidiyah beserta jajaran pengurus DPP lainnya dan Dewan Pusat, serta diikuti peserta dari unsur pengurus DPP Syarikat Islam Indonesia, perwakilan DPW dan perwakilan pengurus pusat organisasi Front Syarikat Islam Indonesia sebagai peninjau. Sementara itu, yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut salah satunya adalah melaksanakan keputusan Majelis Tahkim 38 tahun 2017. Adapun target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Konbes ini tertunaikannya amanat konstitusi organisasi dengan baik, mendapatkan rumusan dan solusi terbaik bagi syariat Islam Indonesia dalam melaksanakan program asasnya untuk mengisi kemerdekaan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansinya menyampaikan progress report dari apa yang diamanatkan 2,5 tahun yang lalu kepada Dewan Pimpinan Pusat. Tadi disampaikan juga, saya sudah sampaikan apa-apa yang sudah berjalan, yang sudah dijalankan, realisasi, dan mana yang belum. Yang belum terlaksana nanti akan dibahas apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, kenapa belum bisa dilaksanakan, apa-apa yang dimandatkan kepada kami itu tentunya harus bisa kita jawab dan kita bahas bersama, mencarikan solusi bersama agar program-program diamankan 2,5 tahun lalu itu bisa terlaksana setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun. Masih ada sisa waktu 2 tahun lebih. Ya, harapannya tentu segala program-program yang mandek yang belum bisa terlaksana bisa dilakukan percepatan untuk merealisasinya. Jadi kita optimalisasi, mengoptimalkan. Biasanya itu di Konbes kita bisa lakukan pada forum-forum, karena ada usulan-usulan yang masuk. Jadi usulan-usulan dari DPW, kemudian juga tentunya nanti ada usulan dari DPP, nanti kita sinergikan. Kita cari titik temu daripada usulan-usulan itu terkait program-program yang mandek, katakan, yang macet atau belum terlaksana, atau bagaimana untuk menuntaskan yang sudah terlaksana sebagian. Konferensi besar secara teknis dibagi ke dalam 4 sidang pleno. Salah satu pembahasan aktual adalah pencegahan dan penanganan COVID-19. Adapun isu-isu yang hangat untuk saat ini adalah yang pertama adalah isu-isu umat Islam, dari mulai isu-isu yang lain, pertama masalah sertifikat dai, yang selanjutnya lagi mengenai Rikom, yang selanjutnya lagi yang isu-isu yang sekarang juga adalah mengenai pendidikan agama dan isu-isu yang lain. Yang keduanya adalah isu-isu terutama di Jawa Barat sama dengan mengadakan pilkada di kabupaten kota. Nah, ini akan menjadi persoalan-persoalan yang lebih menarik untuk kita bahas bersama. Yang selanjutnya, karena juga sudah ada aturan-aturan, sudah ada pedoman-pedoman dari pusat tentang pedoman-pedoman baik pilkada maupun segala macamnya. Insya Allah di Jawa Barat kan begitu. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan insya Allah dari DPW Syarikat Islam Indonesia Provinsi Jawa Barat, insya Allah kita semangat untuk tetap terus melakukan kegiatan-kegiatan dan kerjasama dengan semua pihak.
Sebagai tuan rumah, SII Cabang Cianjur dan Pergerakan Wanita SII Jawa Barat pun menyambut sukacita kehadiran para mujahid di Tatar Santri dalam rangka merumuskan berbagai kebijakan dan program kerja di masa sisa kepengurusan 2,5 tahun ke depan. Selamat datang kepada jajaran DPP Syarikat Islam Indonesia, juga para delegasi WUFUD yang hadir pada kesempatan ini, yang terdiri dari pengurus DPW se-Indonesia. Kemudian kami merasa bangga dan sebuah penghargaan yang amat sangat luar biasa buat kami, khususnya DPC Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Cianjur, karena dipercaya sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan acara yang maha akbar yang menjadi program di DPP, yaitu konferensi besar. Kemudian harapan kami dengan adanya konferensi besar ini, pertama bahwa dengan terselenggaranya konferensi besar ini, khususnya di Cianjur, ini akan menjadi hubungan yang sangat baik dengan DPP, dan tentunya ini akan meningkatkan berbagai potensi yang ada di Cianjur, dan juga tentunya DPP dengan Cianjur akan semakin dekat. Kedua, harapan bahwa dari rapat konvensi besar ini bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, khususnya untuk jamaah, untuk masyarakat, dan untuk negara. Kami dengan ikut menghadiri kegiatan Kombes ini berharap apa yang menjadi keinginan dan cita-cita dari kaum Syarikat Islam Indonesia yang pada kesempatan ini akan digodok oleh masing-masing utusan dari seluruh Indonesia, berharap ke depannya kaum Syarikat Islam Indonesia merupakan bagian dari yang memperjuangkan nasib umat di tataran Republik Indonesia. Kami dari Wanita Syarikat Islam Indonesia mengucapkan selamat atas terselenggaranya Konferensi Besar Syarikat Islam Indonesia pada tahun 2020 di Cimacan, Cianjur. Dari konferensi besar ini semoga terlaksana akselerasi dan optimalisasi pelaksanaan program kerja Syarikat Islam Indonesia untuk Indonesia Maju. Winda Dewi Gita untuk Kabar Cianjur TV.